Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kelas 6, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Anak-anak, sekarang kalian akan mempelajari tema 1, sub tema 2, PB3. Silakan kalian simak video pembelajaran tema 1, subtema 2, PB2. Setelah kalian telaah dan pahami video tersebut, kalian bisa mengerjakan. Nanti tugas akan Ustadz kirimkan. Hasil dari tugas kalian nanti bisa difoto dan dikirimkan melalui Jeffrey atau melalui WA. Selamat belajar dari rumah, jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Dan ayo kita tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dulu dengan membaca doa, membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kalian terima pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Baiklah anak-anak, mari kita buka sekarang tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Perhatikan, kalian simak. Dalam pembelajaran 3 ini, ya, materi yang Ustadz berikan pada hari ini yaitu materi bahasa Indonesia 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pemantauan yang didengar dan dibaca. Yang kedua 4.1, mensyukuri, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Sedangkan pelajaran IPA 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Baiklah anak-anak, perhatikan pelajaran 3. Kamu di situ ada bacaan. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Saya yakin tentunya kamu sudah semuanya makan ikan. Sekalipun tidak hari ini, tapi sebelum hari ini kalian sudah banyak makan ikan. Sebab ikan itu gizinya sangat banyak sekali. Kita lanjut sekarang. Perhatikan. Nah, kamu sudah banyak mengetahui jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya dalam pelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Tentunya kamu sudah banyak mengetahui jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya. Ya. Cara perkembangbiakan hewan itu ada secara ovipar, vivipar, dan ovivivipar. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran perkembangbiakan hewan. Tulisanmu harus memuat cara perkembangbiakan, penjelasan, ciri-ciri, dan contoh dengan detail. Kamu dapat melengkapi dengan menempel gambar agar lebih menarik. Ya. Tentunya Ustadz akan mengulangi lagi. Apa sih perkembangbiakan ovipar? Apa itu vivipar? Dan apa ovovivipar? Perhatikan anak-anak. Nah, hewan ovipar
berkembang biak dengan cara bertelur. Dan kemudian telur tersebut diremis sampai menetas di luar badan induknya dan menghasilkan anak atau individu baru yang sejenis. Ya, biar lebih jelasnya lagi saya ulangi lagi ya. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan dewasa memiliki sel kelamin jantan yang dikenal dengan sperma. Sedangkan hewan betina memiliki sel kelamin betina, sel telur atau ovum. Sperma dan ovum akan bertemu ya, atau mengadakan pembuahan di dalam tubuh induk betina, membentuk zigot, kemudian akan berkembang menjadi embrio. Lalu telur yang sudah dibuai akan dikeluarkan dari tubuh induk betina. Kematangan embrio terjadi di luar tubuh induk betina dengan cara dierami, lalu akan menetas pada waktu tertentu. Nah, sedangkan ciri-ciri daripada hewan ovipar, ya, ini ciri-cirinya tidak memiliki daun telinga. Jadi kalau hewan tidak memiliki daun telinga, itu biasanya bertelur. 2, tidak memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Ya. Contoh hewannya, saya kira kamu sudah banyak yang tahu juga. Satu adalah bebek, kupu-kupu, belalang, burung, angsa, dan lain sebagainya. Lanjut yang kedua. Cara vivipar. Apa itu vivipar? Vivipar adalah perkembang biakan atau reproduksi suatu makhluk hidup atau hewan dengan cara pembuahan sel jantan terhadap sel telur betina di dalam tubuh induknya. Kemudian mengalami pertumbuhan hingga akhirnya dilahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Jadi vivipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Hewan dewasa memiliki sel kelamin. Jika sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina akan terjadi proses pembuahan. Terbentuklah zigot. Setelah zigot akan berkembang menjadi embrio dan janin di dalam tubuh induk betina. Saat itu terjadi proses kehamilan sesuai dengan waktu tertentu. Calon anak akan keluar dari tubuh induk. Ini yang disebut sebagai proses melahirkan. Ciri-cirinya yang berkembang biak secara vivipar. 1, memiliki kelenjar susu. Yang kedua, memiliki daun telinga. Pada umumnya, ciri-cirinya hewan itu adalah menyusui. Contoh hewan vivipar adalah kucing, kelinci, sapi, harimau, kera, kuda, kambing, dan saya kira kalian bisa mencari sendiri contoh-contoh yang lain. Lanjut, perkembangbiakan secara ovivipar. Ovovivipar. Jadi perkembangbiakan ovovivipar. Ovovivipar ini anak-anak adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak. Hewan betina yang dibuai oleh sel kelamin jantan akan mengalami pembuahan dan membentuk zigot. Zigot berkembang biak menjadi embrio dalam cangkang kuat di dalam perut induk betina. Setelah embrio berkembang sempurna, akhirnya telur keluar dari tubuh induk betina.
telur tersebut langsung menetas saat itu juga tanpa melalui proses pengeraman sehingga disebut bertelur atau melahirkan. Contoh hewan ovivivir ini ya, ikan pari, kuda laut, sebagian jenis ular, bunglon, kadal, ikan hiu, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, jadi kalian bisa mencari di sini ya, bisa kamu dapat melengkapi dengan menempel gambar atau agar lebih menarik. Jadi jelaskan cara pengembangan cara ovivivir tadi sudah saya sebutkan semua, tinggal menyalin. Dan kalau perlu diberi gambar-gambar, kamu buat sendiri diagramnya di sini ya. Kamu buat sendiri di rumah pakai kertas manila atau apa ya, tidak usah dikumpulkan, nanti dikumpulkan dengan di lain waktu ya. Kamu kumpulkan di lain waktu, nanti tunggu perintah dari Ustaz. Kita lanjutkan sekarang. Untuk berikutnya ini. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Hari ini kamu akan mendengarkan lagi guru membaca teks ya, dan laporan mencatat fakta-fakta dan ide pokoknya. Simak lagi dengan seksama tes yang dibacakan guru. Kalian, Pak Guru tidak akan membaca, tinggal kalian itu melihat di buku ya. Tema 1, subtema 2. Kalian baca lagi ya. Halaman itu ada bacaan di situ. Coba dibuka halaman 63. Halaman 63, kamu baca lagi. Ayo mengamati negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks tersebut dan amatilah gambarnya ya. Jadi dibuka buku halaman 63, kamu baca itu ada 3 paragraf ya. Kamu isi ya. Kamu isi untuk menyapat ide pokoknya. Jadi ide pokoknya itu apa? Ya, kamu cari di antara 3 bacaan tadi itu. Halaman 63 kalian buka sendiri. Baiklah anak-anak, kita lanjut. Yang terakhir, di situ ada sebuah pertanyaan. Kalian bisa menjawab ya. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Kamu tulis jawabannya di sini. Ya, di buku tulis atau di buku paketnya tidak apa-apa. Yang nomor 2, apakah ada hal yang masih membingungkan? Hal apa yang membingungkan? Kamu tulis di sini. Yang nomor 2 ini. Yang nomor 3, apa yang akan kamu lakukan terkait hewan sebagai sumber kehidupan?
apa yang kamu harus lakukan terhadap hewan sebagai sumber kehidupan. Ya, saya kira itu saja anak-anak. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.